Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang udah join lagi, aku ucapin terima kasih. Hari ini aku mau berbagi cerita tentang tragedi Trisakti, dan juga aku mau nyeritain tentang kronologis kejadiannya. Tapi buat kalian yang belum tahu atau belum familiar dengan tragedi Trisakti, aku akan menjelaskan ulang. Jadi tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan terhadap para mahasiswa yang sedang melakukan aksi demo untuk menuntut Bapak Soeharto turun dari jabatannya yang saat itu pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Peristiwa ini menewaskan 4 mahasiswa Trisakti dan juga puluhan mahasiswa lainnya yang mengalami luka-luka. Para mahasiswa yang tewas antara lain adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan juga Herdiawansi. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di area vital seperti tenggorokan, kerongkongan, dan juga perut. Yang melatar belakangi peristiwa ini terjadi adalah ekonomi Indonesia mulai goyah pada tahun 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Dan berikut ada rentetan kronologinya. Pada pukul 10.30 sampai 10.45, aksi damai Sivitas Universitas Trisakti dimulai dengan pengumpulan segenap Sivitas Trisakti, pejabat universitas, dan juga para karyawan yang berjumlah sekitar 6.000 orang di depan mimbar. Pada pukul 10.45 sampai 11 siang, aksi mimbar bebas diawali dengan penurunan bendera setengah tiang yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya, dikumandangkan bersama oleh peserta mimbar bebas. Kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta sebagai tanda keprihatinan atas apa yang terjadi pada bangsa saat itu. Pukul 11 sampai 12.25, aksi mimbar bebas dilaksanakan baik dari dosen, karyawan maupun mahasiswa. Aksi atau acara tersebut terus berjalan dengan lancar. Pada pukul 12.25 sampai 12.30, massa mulai memanas yang dipicu oleh kedatangan beberapa anggota aparat keamanan tepat di atas lokasi mimbar bebas atau jalan layang, dan menuntut untuk turun ke jalan dengan tujuan menyampaikan aspirasinya kepada DPR maupun MPR. Kemudian massa menuju ke pintu gerbang arah Jalan Jenderal Supratman. Pada pukul 12.30 sampai 12.40, Satgas mulai bersiaga penuh untuk membentuk barisan dan mengatur massa untuk tertib dan baris, serta memberikan himbauan untuk tetap tertib saat turun ke jalan raya. Pada pukul 12.40 sampai 12.50, pintu gerbang dibuka dan massa mulai berjalan secara perlahan menuju gedung MPR DPR melewati kampus Untar. Pada pukul 12.50 sampai pukul 1 siang, Long March mahasiswa terhadang tepat di depan pintu masuk Wali Kota Jakarta Barat oleh brigade aparat dari kepolisian dengan tameng dan pentungannya yang terdiri dari 2 lapis barisan. Pada pukul 13 sampai 13.20, barisan Satgas terdepan menahan massa. Sementara beberapa wakil dari mahasiswa Senat Mahasiswa Universitas Trisakti melakukan negosiasi dengan komando pimpinan aparat. Sementara negosiasi sedang berlangsung, massa terus berkeinginan untuk bergerak maju. Pada pukul 13.20 sampai 13.30, tim negosiasi kembali dan menjelaskan hasil negosiasi di mana Long March tidak diperbolehkan dengan alasan akan adanya kemacetan lalu lintas. Mahasiswa kecewa karena merasa aksinya tersebut adalah aksi damai. Massa terus mendesak untuk bergerak maju. Di lain pihak, pada saat yang hampir bersamaan, datang tambahan aparat pengendali massa yang berjumlah 4 truk. Pada pukul 13.30 sampai 14 siang, massa duduk lalu melakukan aksi mimbar bebas spontan di jalan raya. Aksi damai mahasiswa berlangsung di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Situasi saat itu tenang tanpa adanya ketegangan antara pihak polisi dan juga mahasiswa. Pada pukul 14 sampai 16.45, negosiasi terus dilanjutkan dengan komandan mencari terobosan untuk menghubungi pihak MPR maupun DPR. Sementara mimbar terus berjalan, diiringi dengan yel-yel dan nyanyian, walaupun saat itu hujan mulai turun. Yang terjadi selanjutnya hanyalah diam dan juga saling tunggu. Pada pukul 16.45 sampai 16.55, wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasinya, di mana hasil kesepakatannya adalah baik aparat maupun mahasiswa sama-sama bergerak mundur. Awalnya massa menolak untuk bergerak mundur, tetapi setelah dibujuk oleh Bapak Dekan FE dan juga Dekan FHU Sakti, massa mulai bergerak mundur. Pada pukul 16.55 sampai 17, mahasiswa menuntut agar para aparat untuk bergerak mundur terlebih dahulu, lalu diikuti oleh para mahasiswa yang mulai membubarkan diri. Namun tiba-tiba, seorang oknum yang bernama Masmud yang mengaku sebagai alumni, yang sebenarnya dia juga tidak tamat, berteriak dan mengeluarkan kata-kata kotor ke arah massa. Hal ini memancing massa untuk bergerak maju karena dianggap oknum tersebut adalah salah satu polisi yang sedang menyamar.
Oknum tersebut dikejar oleh massa dan oknum tersebut lari ke arah barisan para polisi. Hal ini menimbulkan ketegangan antara aparat dan juga mahasiswa. Pada saat itu, Ketua SMUT serta Kepala Kamtibus Universitas Trisakti berusaha menahan dan meminta mahasiswa mundur dan bersikap tenang. Pukul 17.05 sampai 18.30 menit, ketika massa bergerak untuk mundur dan kembali ke dalam kampus, di antara barisan aparat keamanan ada yang meledek, menertawakan, serta mengeluarkan kata-kata kotor terhadap mahasiswa. Sehingga sebagian mahasiswa berbalik arah. Pada saat yang bersamaan, barisan aparat mulai menyerang mahasiswa dengan tembakan dan juga mulai melemparkan gas air mata, sehingga mahasiswa panik dan mulai berlarian. Pada saat kepanikan itu, aparat keamanan malah melakukan penembakan yang membabi buta. Pelemparan gas air mata di setiap sisi jalan, pemukulan dengan pentungan, penendangan dan penginjakan, serta pelecehan terhadap mahasiswi. Sementara aparat yang lainnya lari untuk mengejar para mahasiswa, juga menangkap dan menganiaya beberapa mahasiswa, lalu membiarkan mahasiswa tergeletak di jalan begitu saja. Lalu aparat merapat ke pintu gerbang, lalu menembaki para mahasiswa yang berada di dalam kampus. Dengan tembakan yang terarah, mengakibatkan jatuhnya korban baik luka maupun meninggal dunia. Pada pukul 18.30 sampai 19 malam, tembakan dari aparat mulai reda dan rekan-rekan mahasiswa mulai membantu mengevakuasi korban yang berjatuhan. Pada pukul 19 sampai 20 malam, terjadi dialog antara mahasiswa dan juga dekan FE untuk meminta izin kepulangan mereka. Terjadi negosiasi antara dekan FE dengan Kolonel Polisi Arthur Damani. Mahasiswa diperbolehkan pulang dengan catatan per 5 orang. Pukul 20 sampai 23.25 menit, walaupun dalam keadaan ketakutan dan trauma melihat rekannya menjadi korban, para mahasiswa berangsur-angsur untuk pulang. Pada pukul 1.30 menit, terjadi jumpa pers antara Pangdam Jaya Mahijen TNI, Syarif Syafuldin di Mapolda Metro Jaya, Rektor Trisakti Profesor Dr. Mudanto Mortejo, dan 2 anggota Komnas HAM, di mana hasil jumpa pers tersebut menyebutkan 4 mahasiswa meninggal dunia saat mengikuti aksi demo tersebut. Jadi itu tadi kronologi tragedi Trisakti, di mana para mahasiswa yang mencoba menyuarakan suaranya lewat aksi demo harus berakhir tragis. Aku berharap banget semoga kedepannya para mahasiswa lebih diberikan ruang untuk menyampaikan suaranya dengan tenang dan aman. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kalian mau request, boleh banget tinggal komen aja di bawah. Terima kasih untuk supportnya. Bye-bye.